Kayak booking itu akan dilakuin ketika apa ya, selama indeks pertama sampai indeks akhir. Nanti mungkin ada contohnya di soal 3 itu bakal aku jelasin banget tuh langsung gimana nih sebenarnya. Tapi itu jadi start ini tuh untuk indeks pertama dan start itu untuk indeks akhir. Dan ada lagi variable step atau parameter step. Ini tuh melambangkan beda antar suku atau interval dari barisan-barisannya. Nah, jadi tuh untuk start sama stop step ini tuh kayak yang dijelaskan kan ini n doang nih. Terus sebenarnya stopnya kan untuk 0,n. Jadi emang sebenarnya itu start sama step itu opsional. Dengan start umumnya 0, defaultnya, dan untuk step tuh satu. Jadi kalau stepnya satu berarti kan dari indeks satu ke dua, ke tiga, ke empat, jadinya satu gitu. Kalau ini begitu buat for. Dan satu lagi tuh while. While juga cukup simple. While itu cuma um, mengartikan kalau kita ngasih dia kondisi. Dan selama kondisi itu terpenuhi, kita akan ulang terus hal yang kita mau dalam sini. Betul juga terima kasih juga di Naswa yang udah donate juga 5.000. Terima kasih Nus. Banyak ya. Jadi ini akan ngulang terus sampai si kondisi ini udah nggak lagi terpenuhi. Nanti bakal lebih lagi dengan soal. Nah, apa sih pakai formal while? Jadi sebenarnya tuh kalau contoh bawah nih ya, formal while tuh sebenarnya bisa dipakai barengan. Contohnya nih, aku pengen ngeprint dari 2 sampai 100. Aku bisa for i index 2 sampai 100. Print i. Tapi aku juga bisa nulis dalam bentuk while. I sama dengan 2, nanti selama i yang belum sampai 100, aku print i. Terus i tambah 1, jadi 3. Jadi 3 kan. Terus print 3 lagi, tambah itu print 4, dan seterusnya sampai 100. Jadi ini antara hasilnya sama. Nah, jadi sebenarnya kalau sama hasilnya, kapan makanya sih bedanya? Nah, sebenarnya walaupun mereka bisa saling gantikan, ada beberapa kasus yang nanti bakal lebih baik pakai yang satu lagi dibanding yang lain. Dan sebagai aturan umum aja, for digunakan ketika kita udah tahu jumlah pasti pengulangan yang udah lakuin. Misalnya kita nanti ada soal yang minta input n, nanti kita loop selama n kali, kan n udah pasti gitu. Sedangkan kalau loop, kita mau lakuin itu selama ketika kita punya kondisi yang kita pengen cek untuk lakuin loopnya. Ini udah lagi soal ada yang buat nggak jelasin. Nah, karena udah ngomongin soal nih, langsung aja kali ya. Kita gantian dulu ke Nayaka yang buat bahas soal pertama. Jadi ceritanya ini Samudra main batu gunting kertas selama N ronde gitu. N-nya ini bilangan sleep. Pasti multi siapa yang paling ganteng antara aku sama Dara. Nah, terus sekarang tugas teman-teman sebagai programmer adalah bikin program yang menerima N tadi, banyaknya ronde tadi. Lalu string yang mewakili gerakan yang dikeluarkan tiap rondenya. Kan kita ini main batu gunting kertas, jadi gerakannya cuma baku, gunting atau kertas. Habis itu tiap rondenya nanti kan dapat skor. Kalau misal aku menang, aku batu dari gunting gitu, aku yang menang, aku dapat skor. Nanti pada akhirnya program ini harus ngasih tahu aku skornya kayak yang ada di dashcase ini, format skornya, skorku sama skornya dalam. Habis itu nentuin siapa yang menang. Atau kalau skornya sama ya seri. Nah ini barangkali test case yang ini bisa kita perhatiin ini. Kalau aku masukin n-nya sama dengan 3, maka otomatis bakal ada 3 ronde di mana tiap ronde-nya itu kita menerima 2 input, gerakannya Nayaka sama gerakannya Daryl. Habis itu kita terusin sampai perulangan ketiga. Kalau di sini n-nya 2 berarti 2 kali, n-nya satu kali. Nah, terus salah satu hal lain yang harus kita lakuin itu adalah hitung skornya. Nah, itu mungkin bisa kita simpan di suatu variabel gitu. Nah, biar nggak lama-lama, let's go, kita coba kerjain. Hmm. Nah, jadi mungkin yang dulu ya. Pertama kita tadi bakal menerima suatu input integer ya, yaitu bilangan n banyaknya ruang. Jadi itu
masukkan nilai N. Ini buat inputnya. Nah, habis itu kita ngapain nih? Habis itu kita bakal ngelakuin suatu perulangan. Jadi kan ada N ronde dan tiap rondenya kita menerima input dua kali. Gerakannya aku sama gerakan Darul. Di sini berarti kita udah punya kepastian tentang berapa kali prosesnya harus diulangin. Makanya kita bisa pakai for loop, for I range berisinya berapa n, karena kita pengen ngelakuin proses sebanyak n kali. Nah, tiap perulangannya kita mau ngapain nih? Kita mau terima input. Inputnya adalah gerakannya. Mungkin aku kasih nama kalau dari ini. Terus ini kan inputnya string, kita langsung tulis input aja. Gerakan di namanya. Nah, mungkin ini sekaligus review yang kita bahas di berbagai sebelumnya. Kita bisa pakai F string di sini. Kenapa? Dan kenapa terus? Karena ini, lihat nih. Eh, ini nilainya sesuai sama ronde yang lagi dijalanin. Dengan kata lain, sesuai bergantung sama nilai si I-nya dan gitu. Jadi, kan nggak mungkin kan kita nulisin ini semua. Buat ronde satu ada kodenya jadi sendiri, ronde dua ini sendiri itu nggak efisien ya. Nah, jadi kita bisa pakai F string di sini untuk mengamankan kayak penempatan variabelnya. Nah, kalau for loop itu kan mulainya dari nol. Artinya di perulangan pertama, kalau aku tulis i di sini, mungkin langsung kita coba aja ya. Kita terapin. Nah, ini dia nulisnya nol. Padahal aku pengennya itu satu. Ya ini alasan kenapa ini terjadi karena emang Python itu mulai ngitung indeks itu dari nol, bukan dari satu. Jadi solusinya ini aku bikin ke satu ini, jadinya nah, sesuai sama yang kita pengen. Oke, nah terus menerima input. Habis itu yang kita lakuin adalah nentuin siapa yang menang ya. Dan nyimpen siapa yang menang itu ke dalam sebuah variabel yang nampung skornya gitu. Jadi kita perlu variabel yang nampung skor punya itu sama Darrell. Di sini aku namain naik skor sama dari skor. Buat awalan mereka nilainya nol karena ya di awal permainan belum ada nilai skor ini. Nah, di sini apa ini? Di situ kita pakai if else buat nentuin siapa yang skornya nambah. Jadi dalam satu permainan itu cuma ada tiga kemungkinan nih, antara Nayaka menang, Nayaka kalah, atau seri. Kalau Nayaka menang itu gimana kondisinya? Ada tiga kondisi. Karena kan tergantung aku menangnya pakai batu, pakai gunting, atau pakai kertas. Nah, kalau si gerakan yang dibentuk ini tadi, ini sama dengan batu, dan N, dan gerakannya darah itu adalah gunting, eh, otomatis aku menang dong karena batu ngalahin gunting. Dan ini bisa kita fokus buat terapin ke kondisi yang lainnya. Nah, oke. Kalau waktu aku pakai kertas dari batu karena sisanya, kalau aku pakai gunting, wah sebenarnya kertas. Kalau kondisi ini terpenuhi, apa yang harus dilakuin? Berarti skorku ditambah satu dong. Jadi gini. Nah, terus kondisi kedua adalah kalau seri mungkin ya. Seri itu terjadi kalau gerakan itu sama kayak dengan sama-sama ngeluarin gunting, sama-sama ngeluarin gunting. Maka yang terjadi nggak ada apa-apa.
Itu kita tulis oh, else. Else itu artinya kasus yang bersisa kan cuman Daryl menang artinya. Sama aja kayak aku kalah. Berarti skornya Daryl juga sih. Jadinya gitu. Nah, mungkin kita coba untuk lihat hasilnya. Tadi itu kalau di soal di situnya formatnya. Nah, selanjutnya tugas kita belum selesai nih. Kita harus ngecek pertandingannya seri dan siapa yang menang. Apakah pertandingannya seri apa enggak? Terus kalau enggak, siapa yang menang? Kalau pertandingannya seri, ini skorku sama Daryl itu sama dong. Jadinya gini, maka kita bakal nge-print pertandingan, ini kan pertandingan seri dengan skor. Nah, kalau pakai F-string kayak yang kita bahas di yang lalu, kita bisa apa naruh langsung variabel di dalam string ini. Kalau lebih formatnya yang ini deh, skor dulu, nah skor. Nah, ini udah ada skor. Oke. Nah, kalau nggak seri, berarti misalnya aku yang menang. Berarti kita print tadi kalau di saya ternyata begini. Nah, skor ini. Else, kasus yang tersisa adalah kalau Indonesia menang di kondisi ini. Aduh, tinggal diganti. Sebenarnya bisa kita ringkasin ini lebih bagus lagi, tapi ini cukup sih. Nah, sekarang kita coba kerjain beberapa case-case-nya gitu ya. Nah, kita terus gunting-gunting, gunting-gunting. Oke, hanya juga dari tas, gunting, 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 gunting. Oke, nah, sesuai sama case-case yang dikasih, mungkin kita bisa coba yang lain juga, bagi gunting, gunting. Wait. Nah, satu sama ya. Of course, nanti hasilnya seri. Lagi mungkin ikut batu gunting 1-0 dari sini. Batu gunting. Nah, oke. Ya, tentunya nanti kalau diimplementasikan langsung kita juga perlu bikin tes case. Oh iya, ada yang nanya tadi gimana nulis barengan. Nah, ini sebenarnya kita bahas di yang lalu juga. Jadi misal kita nanti bakal nemuin kasus kayak gini, kita pengen ngetik di dua baris secara langsung, ini kita tahan control alt. Terus kalau ingin ngepanjangin unsurnya ke bawah jadi gini. Nah, ketika kita ngetik sama dengan muncul di dua baris. Ini berguna kalau kita pengen menerima ya semacam kayak gini kan. Template-nya sama, tinggal beda di nama variabelnya doang. Serta nilai uh, n n gitu. Itu bakal bikin coding kita lebih efisien. Cuman ya nggak harus seperti itu. Nah, mungkin untuk soal ini, apakah teman-teman ada yang punya keraguan gitu, ada yang dibingungin? Kalau ada nanti kita bahas bareng-bareng lagi. Tunggu sampai 25 ya. Sampai 2025 deh. Ini beneran nggak berizin. Wah, wow, wow.
Pak Prabowo. Terima kasih Pak Cie yang harus menang pemilu. Iya deh. Terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih banyak sumpah ya. Ditunggu Pak Anies sama Pak Ganjar. Iya nih, Jangan mau kalah. di Tribun udah banyak nama-nama yang atur. Wah, Aduh. mungkin kita refresh leaderboard ini. Wow, tapi masih kalah dari Bule ini. Ya sudah, karena belum ada yang nanya, sekarang keluargaku Darel akan melanjutkan itu bang. Terus ganti slot kedua. Oh, ya. Gampang. Oh, ya. Oke deh. Terima kasih keluargaku. Oh, ada yang nanya. Ada yang nanya. Wah, bedanya penggunaan Penggunaan sama sama dengan dengan double. dengan sama dengan. Ah, itu bedanya ini. Kalau sama dengan satu, itu gunanya sebagai apa namanya? Pendefinisian atau apa namanya? Assignment, assignment. Itu berarti kayak misalnya kita punya X sama dengan 3. Iya, kita nulis X tuh, kita simpan nilai 3 di X. Sedangkan kalau dua kali sama dengan, itu buat ngecek apakah dua nilai itu sama dengan. Misalnya, X sama dengan 3 dan Y sama dengan 3. Ntar kita bisa tulis X sama-sama dengan Y, nanti keluar true gitu. Jadi, kalau dua buat ngecek, satu buat assign. Itu aja kurang lebih. Oke deh, karena mungkin buat soal pertama udah nggak ada yang nanya lagi ya. Terus boleh sih kalau mau nanya di akhir, kalau nemu yang baru. Kita langsung aja dulu ke soal berikutnya. Ini udah solusi tadi ya. Soal berikutnya. Nah, tadi kan udah ini ya kita ya, udah ngebahas tentang for loop. Nah, sekarang kita lihat nih, kasus yang menggunakan while loop. Oke, jadi ada sebuah bola yang awalnya punya tinggi H. Nanti si bola ini jatuh, terus mantul dari tanah. Ketinggian maksimum tiap pantulan adalah ketinggian maksimum pantulan sebelumnya dibagi X. Jadi kayak dia tuh bakal kebagi terus mengenai pendek pantulannya. Tentukan banyaknya pantulan yang terjadi hingga tinggi maksimum pantulan bola kurang dari satu. Nah, ini kondisinya nih kayaknya nih kulihat nih. Terus ini bilangan real H dan bilangan asli X. Berarti H ini interpolate dan X ini integer. Dengan syarat H pasti lebih dari satu. Oke deh. Nah, kalau kalian ya, kita punya test case pertama coba dulu nih. 20 hanya X 2. Nanti berarti kan 20 beri 2, 10. 10 kali 2, 5. Dan seterusnya sampai dia udah 5 pantulan. Nah, coba kita masukin ke kodenya kita ya. Oke, ini tahun baru. Oke, pertama kita punya dua input ya. Ada input H dan juga input X. Dan jangan lupa perhatiin bentuk datanya. Tipe datanya itu float dan juga integer. Oke, berarti pertama kita punya H. H ini sama dengan jadi float dari input kan yang bola. Terus juga ada X integer dari input nilai X. Wah. Oke, jadi pertama kita kondisi kan, punya kondisi kita pengen ngitung sampai dia hanya pantulannya kurang dari satu. Nah, berarti kita bisa bikinnya kayak gini. Berarti kan kalau dia berhenti pas hanya kurang dari satu, berarti kan kita bisa bikin dia kasus kondisinya selama dia hanya lebih dari satu. Lebih dari sama dengan ya. Karena kan
Jadi kondisinya kalau kurang dari satu dia berhenti. Nah, selama ini dia mau ngapain sih? Kita itu mau dia itu pertama ngebagi H baru. Jadi kita bisa bikin H sama dengan H per X. Ya tadi kita bilang kan, H baru itu kan H per X. Dan kita kan lagi ngitung ya, ngitung banyaknya pantulan. Berarti mungkin kita bikin terlebih baru di sini, count dengan 0 gitu. Berarti setiap dia mantul, kami minus 1. Nah, ini udah cukup nih ya, kalau buat beberapa kasusnya pintar ada masalah nih kalau kita coba print terjadi tampilan ini. Kalau kita mau tes dulu ya, soal 20 sampai di dalam cuma 2. Oh iya, udah jadi nih. 20 bagi 2 10, 5, 2,5, atau 25, 5 kali berarti kan benar 5 pantulan. Sesuai sama test case yang kita taruh di soal. Nah, tapi kalau test case 2 nih, mau di 20, tapi x 1. Kira-kira apa yang terjadi kalau x 1 ya? 21. Nah, kok nggak keluar apa-apa nih? Ini karena loopnya nggak keluar-keluar. Karena ya 20 bagi 1, 20 lagi, 20 lagi, 20 lagi. Jadi ini nggak keluar-keluar nih. Yang ada dapat meledak. Jadi kalau gitu kita harus bikin kondisi. Kalau ini tuh hanya berlaku ketika nanya tuh mau tanya itu yang H kenapa disuruh float dari soal. Di soalnya tuh emang bentuknya float. Meskipun test case semua integer ya. Jadi gitu. Nah, berarti gimana nih? Kita harus nyiapin kondisi kalau misalnya dia ternyata X-nya 1. Nah, berarti kita harus ini nggak sih? Kita harus, eh, mungkin aku caranya sih dari sama solusi ya. Pertama aku cek dulu, if X-nya ini lebih dari 1. Karena kan kalau dia lebih dari 1, habis kan berarti. Kalau dia kurang dari 1, nggak bakal habis itu dengan 1. Maka gue bikin dulu, aku bikin dulu if dulu dengan cek apakah dia layak buat dihitung. Nah, kalau ternyata dia layak buat dihitung, baru kita hitung. Biar nggak ada masalah tadi. Nah, berarti kita harus juga siapin output kasusnya nih. Kalau misalnya dia itu ternyata pantulannya hingga selamanya. Oke, kalau gitu. Kalau di ujian nih, kalau X-nya nggak lebih dari 1, ini kan nggak jalan ya. Oh my God, terima kasih juga Pak Jokowi atas donasinya 9.000. Thank you very much ya. Kalau count-nya, tadi 8 sih. Nih, kalau kita ternyata X-nya nggak lebih dari 1, berarti kan ini kan nggak jalan ya. Berarti count ini nggak bakal bertambah, alias count-nya tetap 0. Kita bisa jadiin itu sebagai basis untuk kalau dia aturannya nggak berhenti-berhenti. Nah, oke, kalau gitu, kan bisa bikin. Nah, ini aku juga pengen ngasih tahu juga cara nge-print yang mungkin lebih keren dikit. Kayak lebih singkat aja lah buat dipamerin. Tadi di awalnya tampilan terjadi selamanya ya, selamanya. Nah, kita nge-print ini ketika tadi aku bilang count-nya nggak berubah, count-nya tetap 0. Kalau count-nya udah berubah, alias dia mantul dengan benar, tapi else print yang kayak itu. Nah, kalau dicoba cek ini 21, nah, pantulan terjadi selamanya. Karena ketika X1 ini nggak jalan, count-nya 0 berarti nggak berubah, maka pantulan selamanya. Ini kayak inilah cara keren buat nulis ini aja sih, nulis print dua kasus gini, shift-nya satu baris. Oh, ada yang nanya juga nih, mungkin
mau nanya bedanya float sama integer gimana. Nah, ini sebenarnya dibahas ya waktu pertama. Tapi intinya tuh kalau float itu bilangan real, sedangkan kalau integer tuh bilangan bulat. Jadi kalau yang float tuh yang koma-koma. Sebenarnya nih, tadi kita nggak masuk ke materi ini pas nih. Makasih pertanyaannya nih. Soalnya ini nanti ide dari sini. Oh bentar, mungkin kita cek dulu yang terakhir udah bener belum nih. 69, 40, bisa tentuan. Ini yang bikin soalnya agak sebenarnya atau bantuan. Oke, berarti udah benar semua ya. Oke, mungkin kalau ada yang mau nanya tentang soal ini boleh. Selagi aku juga coba jelasin kenapa beda integer sama real lebih penting lagi di grouping. Karena gini, misalnya kayak tadi nih, yang contoh waktu awal-awal, aku pengen ngeprint A sebanyak berapa kali gitu. Mungkin sesuai di sini ya. Kan dia sebenarnya kan A, gini. Nah, kita ngomongin jumlah kali kan diskret nggak sih? Kayak sekali, dua kali, tiga kali. Apa yang terjadi kalau aku masukinnya tuh koma? Aku loop ini selama 10,4 kali. Ya bingung lah. Habis 10 kali kok 0,4 kali. Apa maksudnya kan nggak jelas kan? Nanti diulangin selama apa ya, koma-komaan kan nggak mungkin. Itu jadi penting juga nih buat memperhatiin tipe datanya kalau bahas di routing. Karena kalau ngomongin indeks, itu pasti harus integer. Karena kalau nggak integer ya masalah. Masa turun ke 10,5 kan aneh ya. Nggak akan bisa dipahami itu, nggak ada artinya. Oke deh. Mungkin buat soal ini juga cukup cukup simpel ya. Kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan, aku bisa langsung lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Oke, jadi di sini tadi solusi tadi. Bedanya kalau di sini si Nayaka bikinnya tuh dia ngecek dulu X1. Kalau X1 dia ngeprint. Jadi nggak usah ngejalanin ini. Oke, jadi buat problem 3, ini kalau aku lihat TP kalian ini sih nggak ada sih itu soal yang fotonya bercabang. Tapi mungkin biar pemahaman yang dapat juga. Kalau muncul soal ini, siapa tahu besok muncul kan. Kita bahas aja kalau ini. Jadi, ceritanya gini. Nah, Eka nemuin sebuah pola unik. Yaitu sebuah pola segitiga ke situ. Di mana tuh isinya tuh adalah angka-angka yang dimulai dari satu. Terus berubah terus. Buat kita suruh bikin program untuk membangun segitiga ini dengan tinggi T. Dan dapat dipastikan bahwa T lebih dari nol. Nah, bentuk gimana indikasi nih di bawah nih. Jadi kalau kita punya segitiga dengan tinggi 3, kayak gini. Kita punya 3 baris, satu, dua, tiga, yang isinya angka-angka, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi bertambah terus tuh, seiring dia membangun segitiganya. Nah, ini gimana sih cara bikinnya? Kok kayak menarik gitu kan. Nah, mungkin sebelum kita langsung ngebahas tentang soalnya, mungkin kita coba ini kali ya. Kita coba riset dulu ya. Sebenarnya gimana sih kalau kita lakuin loop dan loop? Misalnya aku punya for i in range 5 deh. Aku print, soalnya lagi ya, ingat. Kayak yang soal, kayak yang tadi, kita jadi ada 5A. Nah, apa yang terjadi kalau aku disuruh gini? Aku bikin lagi di sini, for J kali ini. Karena kalau sama, nanti dia bakal bingung, karena variable J ini bakal dipakai di bawahnya. Katakanlah, for J in range. Jadi kalau mau bikin tadinya harus diubah ya, di J, terus lanjutkan misalnya. For J in range 5. Terus nanti juga masukin ke dalam yang J. Kalau aku gini, oh udah banyak. Ada berapa? 425. Jadi yang terjadi di sini adalah si loop atas ini kan dilakuin 5 kali. Dan setiap loop itu, dia ngelakuin loop ini 5 kali. Jadi 5 kali 5 25.
Itu dasar dari looping yang berkembang, bernas gini. Nah, terus gimana caranya kita hubungin ke soal? Oke, kan kalau kita lihat lagi soalnya nih, bentuk segitiganya itu ke samping kan, satu, terus dua tiganya ke sampingnya, empat limanya ke samping gitu. Nah, gimana sih cara bikin print yang ke samping gini? Nah, kalau kalian ingat waktu debat pertama, menurut pertama juga, kita punya quotient dari parameter n. Jadi taruh di sini a, n sama dengan kutip. Nah, ini kalau aku print sekarang atau run sekarang, jadi ke samping semua. Nah, itu dia nih. Dan karena ini kosong, jadi kan nyambung semua nih. Ini nih spasi deh. Biar dia jadi ada space-nya di antaranya. Nah, tapi kan ini kan ke samping semua nih. Gimana caranya biar kita bisa bikin ke bawah? Nah, biar bikin ke bawah, kita bisa bikin line baru dengan cara ngeprint kosong di sini. Kenapa dia di sini, bukan di sini? Karena kan kita pengen dia ngeprint tuh setelah loop yang ini jadi. Nah, mungkin biar tergambar saturan, nah, jadi kotak. Jadi cara kerjanya itu kita ngeprint A 5 kali samping. Berarti kan ini kelar kan, ini ke bawah, print baris baru, pindah baris, terus dibagi ke atas, ini lagi, ngeprint A, ini kayak lagi. Jadi itu bakal jadi kotak. Nah, ini udah enak nih, dapat kotak nih. Tinggal kita ubah ke segitiga. Nah, kira-kira gimana idenya nih? Kalau kita perhatiin lagi, untuk tiap baris segitiga, baris pertama, ada berapa angka? Satu. Baris dua, berapa angka? Dua angka. Baris tiga, tiga angka. Nah, berarti itu mungkin jadi kunci tuh. Kita tahu kalau banyaknya angka pada tiap baris tuh sesuai sama itu baris keberapa, baris N gitu. Nah, maka dari itu kita bisa melakukannya gini. Kita kan tadi udah tahu kalau em, si si banyak angkanya itu sedang dua baris. Kan banyak angka siapa di sini? Yang J kan? Yang satu jadi 4 nih. Terjadi si panjang 49. Nah, kalau gitu, biar dia sama kayak jumlah barisnya kira-kira gimana ya? Nah, makanya dia harus bahas tentang indeks dan variabel si loop-nya nih. Karena I ini tuh bukan hanya sebagai kayak I untuk di doang nih, di loop doang. I ini harus dipakai kayak begini, range I. Oh, mungkin tadi belum di ini ya, belum dicontohin juga. Mungkin dari keren juga nih, contohnya nih. Kalau aku bikin for loop di sini dengan range 5, tapi aku printnya I, yang terjadi adalah dia bakal ngitung dari indeks 0 sampai 4. Karena itulah indeks si I itu berubah tiap kali dia kita lakukan pengulangan. Dan kita bisa manipulasi lagi, kayak misalnya ini 1 sampai 5, jadi kan ini kan sampai 4 doang berarti ya. Terus stepnya soal 2 nih. Tuh. Jadinya tuh 1 plus 2 3. Jadi kita bisa bikinnya tuh um, kayak gini kalau buat gunain pada I-nya. Nah, berarti kalau gitu dia gimana ya? Ini si J itu kita lakuinnya sebanyak di range-nya. Karena untuk baris pertama, I-nya berapa? 0. Nah, itu hampir hampir kelupaan. Kalau indeks itu mulai dari 0 kan, berarti kita harus bikinnya I plus 1. Kalau nggak I plus 1 juga boleh, kalau mau, karena pertama yang menjadinya mulai dari 1. Itu kayaknya lebih cantik kalau di pakai. Nah, kalau gini, kita coba kan, wih, udah segitiga guys. Gitu. Nah, tapi dia kan masih angka-angka pasti kan. Kita masih pengennya tuh kita bentuknya tuh bisa input. Nah, apa inputnya? T, tinggi segitiga. Oke, kalau itu kita bikin aja dulu. T sama dengan integer dari input yang nanyain tinggi segitiga T.
Nanti berarti kan T itu sama aja kayak, oh my god, crazy killer, makasih crazy killer, 33 ribunya. Dan tidak, oke, baik lagi. Kita tahu kalau tinggi yang itu ternyata sama kayak barisnya. Kalau tinggi tiga, berarti ya tiga baris. Ya udah, berarti si T ini mulai si barisnya juga kayak di sini berarti. Nah, tetap lagi nih, salah empat. Wah, jadi dong, angka tingginya empat, dapat segitiganya. Tapi kita maunya apa sih isinya? Bukan A kan, tapi angka. Dari satu nambah terus. Nah ya udah, kita tinggal implementasiin count di soal-soal sebelumnya. Count dari satu berarti kan, entah count ya, mungkin A aja nih yang penting. A. A ini sebagai pointer. Baru aku mau print A. Sekarang kalau yang aku coba lagi, main satu. Dan biar dia naik, berarti kan kalau setiap kita nge-print angkanya, kita pengen tambahin A dengan satu. Nanti kalau di sini, jadi deh, angkanya naik terus. Dan ini berarti kan udah mencakupi semua harus gila. Kurang lebih begitu sih kalau buat looping yang bercabang dalam gitu. Nah, kira-kira ada yang penyampaian ya? Oh, ini di atas tadi ada yang nanya-nanya. Perbedaan garis besar buat pakai if atau while itu gimana? If sama while lah, bukan for sama while. Kalau for sama while ini kan udah ya. Kalau if sama while ya ini aja. Kalau kamu pakai if, berarti kamu kan cuma ngecek buat sekali asumsi doang kan. Buat tiraan saya doang. Kalau mau ngelup baru pakai while. Itu aja sih paling. Oke, kalau sekiranya nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa terus ya naik ke soal 4. Nah, ini tadi ada solusinya juga nih. Sama sana ya. Oke, berikutnya ada pola bilangan. Mungkin buat kamu, mereka mau tadi? Oh, ya. Oke, ada boleh deh. Nah, ini soalnya unik ya teman-teman. Jadi kita mulai dari angka satu gitu, terus kita naik ya satu, dua, tiga, sampai kita nemuin kelipatan dari tiga ini. Pertama-tama ya kelipatannya juga tiga gitu. Kalau kita udah nemuin tiga, kita bakal jalan turun sampai ke satu lagi. Setelah itu kita mantul, jalan naik lagi sampai ke kelipatan tiga selanjutnya, ke enam. Habis itu turun. Dan kenapa berhenti di tiga ini? Karena soal ini minta kalau barisannya itu panjangnya X. Hmm. Panjang sebanyak X bilang. Jadi dia berhenti di sini karena ini barisannya udah 13. Nah, terus kalau lihat di tes case yang ini juga ini. Kita jalan dari satu ke dua, karena udah ketemu sama kelipatan dua, turun lagi ke satu, terus jalan naik lagi, karena dua udah dilewatin, sekarang kelipatan kedua yang jadi ujung adalah empat ya. Naik ke empat, habis itu turun, sekarang naik ke enam, turun, karena udah 15 barisnya berhenti di sini. Kurang lebih misalnya kayak gitu, tes case ini juga. Nah, kira-kira apa dulu yang bisa kita pikirin di sini? Oh, wait, sorry, ada yang ngomong teknis. Nah, balik lagi ke VS Code. Apa yang bisa kita lakuin? Mungkin biar ada kerjaan yang kita terima inputnya gitu. Jadi tadi kita terima input X sama Y. Ini dia adalah integer dari input yang kita masukkan X sama Y. Nah, mungkin udah input. Terus apakah udah selesai? Ya, itu enggak ya. Nah, eh,
kita perlu suatu variabel untuk nge-keep track berapa panjang baris yang udah kita bikin. Karena kan tadi di soalnya ini dia minta kita berhenti ketika kita panjang barisannya ini udah sepanjang X. Nah, caranya kalau kita nyimpen kayak, jadi kan nanti kita bisa pakai antara for loop atau while loop, kita lihat nanti. Dan di setiap perulangannya, di setiap iterasinya, kita nambahin satu ke variabel yang kita bikin tadi untuk ngekeep track panjang barisannya tadi, supaya ketika dia udah nyampe batas panjangnya si X ini tadi, dia bakal berhenti. Jadi di inisialisasi awal kita bikin variabel untuk menyimpan panjang barisannya. Awalnya 0. Nah, terus kita bakal ngelakuin apa? Kita bakal lakuin proses untuk bikin jalan yang tadi selama panjangnya kurang dari X. Nah, dari sini kita ngapain ya? Kita kita balik lagi ke soalnya. Sebenarnya persoalan ini mungkin melihat mana ya? Ya ini deh. Bisa kita pecah jadi dua. Misal 1, 2, 3, 2, 1 ini doang. Itu bisa kita pecah dan jadi, makasih Maestro Koko kalah flip coin. Semoga kalah lagi ya, enggak ya. Jadi kita bisa pecah satu perulangan ya dari satu sampai satu balik ke satu lagi itu jadi dua step waktu dia jalan naik ya, satu, kedua, ketiga. Karena ketika, wih, ganti series spring nih, sorry sorry. Jadi persoalan ini kita perhatiin jauh yang 1, 2, 3, 2, 1 dulu. Sebenarnya dia itu tersusun dari dua step barisan naik ya, dari 1 sampai 2 sampai 3 dan barisan turun 2, 1 gitu. Nah, ide di codingan kita itu bakal kayak gitu. Pertama-tama gimana nih? Pertama-tama kita perlu suatu variabel untuk semacam apa ya? Nyimpen kita lagi di angka berapa gitu. Jadi pertama-tama dia nilainya 1. Habis itu setelah perulangan selesai, dinaikin ke kedua, dinaikin ke ketiga. Terus kalau dia udah nyampe batasnya, ya, ketika dia udah nyampe Y, kita jalanin yang step yang turun tadi. Nah, kalau implementasinya kayak gini, mungkin ini buat barisan naik. Kalau di barisan naik, kita bakal ngelakuin barisan naik itu kan ketika si angkanya ini kurang dari tadi menjadi batas, kurang dari Y ya, kurang dari Y. Selagi kurang dari Y atau kelipatannya dia bakal jalan naik. Berarti selagi masih itu kita print dulu, lalu karena soal enggaknya dikasih spasi gitu, kita pakai fitur N referensi. Habis itu apa? Habis itu key-nya kita tambah oke. Karena kita udah selesai ngeprint yang satu ini, kita kan lanjut ngeprint yang dua. Ini berarti harus kita update yang dari dua. Dan selanjutnya bakal kita print. Nah, tapi jangan lupa ada satu lagi yang perlu diupdate nilainya, yaitu length. Karena kita udah ngeprint satu, jadi sekarang eh, panjang dari barisannya itu nambah satu gitu. Itu barisan naik. Mungkin sebelum jalan terlalu jauh kita tes dulu paling nggak berjalan sedikit. Ya, ya begitu. Dia bisa sini apa? Kita lihat dia udah bekerja dengan baik, dia bikin barisan naik. Sekarang sebelum dia ngelakuin ini, kita harus bikin barisan turun. Berarti, nah barisan turunnya ini gimana nih? Barisan turunnya itu
kita lakuin, ya bisa punya lebih dari satu. Karena kan, jadi ketika I-nya udah nyampe ujung, udah nyampe 5 sini, kita pingin dia turun satu persatu perlahan sampai dia nyampe satu ini. Ketika nyampe satu, loopnya balik ke awal lagi, dan semua proses ini dilakuin lagi. Nah, sama kayak kemarin yang tadi, kita print nih, CV. Kali ini tentunya kalau tadi kita naik, kita tambah, dia turun balik ke satu lagi, terus dikurangi satu. Dan karena kita nambahin satu angka di barisan, tentunya kalian barisannya nambah juga. Nah, apakah ini bisa jalan? Let's see. Harusnya sih enggak. Wih, kok bisa? Ini, ya, enggak. Ini panjangnya bener, Pak. 5, 3, 4, 5, 5, 4, 5. Oke, kok bener ya? Ya, aku cuma bercanda. Lihat ini. Kita nemuin suatu masalah, kenapa? Kan soal itu mintanya ketika kita udah nemuin, ketemu sama si X, terus turun ke bawah, terus kita jalan naik ke atas lagi, barisan naik ya. Batas atasnya kita itu bukan Y lagi, tapi kelipatannya dia selanjutnya. Di kasus ini berarti apa? 6. Nah, gimana caranya supaya bisa ngeklik F itu? Apa? Jadi setelah udah ini selesai ya, setelah udah nyampe puncak, gimana caranya kita ngasih tahu kalau batas atasnya itu udah bukan si itu lagi, si Y-nya tahu lagi. Nah, kita bisa simpen, oke, mungkin dengan bunga. Gimana kalau kita tinggal tambahin Y dengan dirinya sendiri? Boleh lah, dicoba. Wih, kok ini, ya? Ini. Nah, mungkin kalau ini kelihatannya bisa jalan dengan baik gitu. Tapi kalau buat angka yang lebih besar, lihat nih, habis 6, kan ini dia nyampe 3, turun terus naik lagi sampai 6. Harusnya dia batas atas selanjutnya adalah kelipatan 3 setelah 6, yaitu 9. Tapi enggak, kenapa dia malah sampai 12? Karena ketika dia udah nyampe puncak ini, di 6 ini, dia ditambah sama dirinya sendiri, tapi dirinya sendiri sekarang nilainya udah 6, bukan 3 lagi. Berarti kita perlu nyimpen nilai awalnya dulu. Jadi sebelum kita ngapa-ngapain, kita simpen dulu nih. Dan nilai Y ini ditambah bukan sama dirinya sendiri, tapi ditambah sama nilai awalnya tadi. Tuh. Nah, kalau kayak gini kan udah sesuai sama yang diminta ya. 13, 3, terus ini berhentinya di 3. Nah, apakah sesuai? Nah, enggak, ini kelebihan satu. Kenapa nih? Nah, satu orang paling berani yang mau interupsi aku dan ngasih tahu kenapa kodeku nggak sesuai sama test case-nya, bakal aku apresiasi. Oke, dulu sebentar. Oke, karena nggak ada, aku jelasin ini. Eh, Tiap kali kita udah ngelakuin ini ya, di sini kita nggak ngecek lagi nih, apakah length-nya ini kurang dari X. Jadi kita itu ngecek apakah panjang barisannya itu kurang dari X atau enggak, itu setelah semua prosesnya kelar. Dan itu kan bisa jadi kan waktu kita bikin barisan naik, ternyata tuh eh, panjang barisannya itu udah melebihi X yang udah kita tentuin. Solusinya gimana? Berarti di tiap klubnya kita juga terus ngecek itu juga. Kayak gini. Nah, yang akhirnya sesuai sama test case. Dan ini kita coba yang 15 sama 2. 15, 65. Apakah sama? Ya, sama. Akhirnya 10 satu.
kok begini? Nah, sesuai sama test case. Nah, jadi kurang lebih buat soal ini kayak gitu. Apakah ada teman-teman yang nanya atau bingung sama penelitian itu? Nanti kita bahas lagi kalau ada yang nanya. Oke, karena belum ada yang nanya, mungkin kita coba lanjut ya ke selanjutnya. Eh, jadi ya, yang saya di sini tadi. Sekarang kita beralih ke soal dari, karena kemarin aku lihat PP-nya kayak nanya pola bilangan gitu, jadi aku kepikiran bikin soal yang berhubungan sama itu. Jadi di sini kita main-main sama barisan Fibonacci ya. Di sini baris pertama, suku bilangnya satu sama dua. Dan aturannya barisan Fibonacci itu adalah suatu suku itu adalah hasil penggabungan dari dua suku sebelumnya. Tiga ini satu tambah dua, lima ini dua tambah tiga. Ya, aku ngeliat sih teman-teman sudah pernah dengar ini dulu. Jadi sekarang tugas kita adalah itu kita dikasih bilangan bulan N nih. Kita disuruh ngasih tahu berapa banyak suku barisan Fibonacci yang genap yang ada di bawah bilangan N ini. Misalnya kalau kita masukin N-nya sama dengan 3, tentu outputnya sama dengan satu karena yang suku Fibonacci yang genap di bawah 3 cuma ada satu ini, yaitu yang kedua. Kalau N-nya 10, tentunya outputnya 2 karena ada 2 sama 8. Kalau 35 ya tentunya ada 3, yaitu 2, 8 sama 4. Nah, yang kalau 2, of course di bawah 2 nggak ada lagi yang genap. Oke, nah ini bakal agak sulit lagi. Jadi kita bakal coba. Oke, nah, jadi kita pertama terima input dari nilai N. Habis itu, habis itu ngapain? Habis itu kita bikin bilangan Fibonacci-nya tadi itu. Caranya gimana? Nah, jadi kalau mengenai apa tadi? Jadi di Fibonacci tadi kan kita tahu ada dua siklus utama. Mungkin kita sebutkan di satu variabel ini. Nah, gimana sih idenya kalau kita ngoding Fibonacci itu? Kan barisannya kayak gini. Yang jelas, yang satu, bentuknya. Nah, misal, misal mula-mula N1 ini lambangin kayak halaman di bawah. Misalnya mula-mula aku bikin 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 gini. Nah, kalau aku pengen bikin apa namanya, bikin FM2 ini jadi suku selanjutnya, atau otomatis dia ditambah sama si FM1 ini tadi dong. Mungkin sini masih aman. Kendala yang muncul ketika mungkin di sini bakal kelihatan susahnya di mana. Misalnya nih, pertama di kasus ini FM1 nilainya update jadi 2, akan 2-nya jadi 3 ini.
kalau kita pengen dapetin 5 ya, kita gerak ke suku selanjutnya, hanya Fn2 ini kita tambah sama Fn1. Jadi ini. Nah, tapi Fn1-nya ini perlu kita pindah ke 3 sini dong. Kenapa? Alasannya supaya kita nanti udah kayak gini, kita pengen lanjut ke suku selanjutnya, jadi 8, kita dapetin itu lewat jumlah ini sama ini. Tapi di kondisi ini tadi, kalau kita udah maju terlampau jauh, ini nggak ada yang nyimpen nilai 3 ini, supaya kita bisa pindah ke sana. Nah, jadi idenya adalah kita bikin suatu variabel yang nampung nilainya Fn2 ini secara sementara. Jadi setelah si Fn2 udah ditambah Fn1 kan dia tidak ke kanan ke situs selanjutnya. Fn1 ini nilainya bisa kita update nilai variabelnya karena nilai Fn2 yang tadi itu yang masih 3 itu udah kita simpen nih. Jadi udah dasarnya gitu, penerapannya di sini. Nah, wih. Wih. Nah, mungkin yang belum ada yang tanya, kita sambil jalan. Jadi kita soalnya tadi bilang kalau kita kayak punya semacam batas atas nih, yaitu M. Kita bikin suku Fibonacci terus sampai kita menyentuh M. Di tadi itu kita berhenti. Dan kita bisa pakai while loop. Kita nggak tahu kita ngelakuin berapa kali, tapi kita tahu kondisinya adalah kita akan dua kurang dari N. Dan dua ini kita pakai kayak sebagai suku ke N, suku selanjutnya. Nah, apa yang kita lakuin ketika N dua kurang dari N? Pertama kita simpen dulu nilainya si Fn2 ya. Kalau si Fn2 kayak ide yang aku sampaikan tadi, kita tambah sama Fn1. Selanjutnya Fn1 dia naik ke nilainya Fn2 yang sebelumnya, yaitu yang udah disimpan di variabel temporary sementara. Mungkin kita coba print dulu aja gitu, biar kelihatan gimana kerjanya. Ya, 100. Nah, karena dia mulainya 2 ditambah 1, jadi dia ngeprintnya dari suku 3, 5, 8, 13. Bisa kita lihat ini, ya beneran ini apa, barisan Fibonacci ya kan. Jadi, oke, kita udah berhasil bikin barisan Fibonacci. Terus apa? Nah, soalnya tadi minta kita untuk eh, nyari berapa banyak bilangan genap yang bilangan suku Fibonacci yang genap yang di bawah N tadi. Artinya di dalam proses kita ini tadi, kalau kita nemuin Fm2-nya itu genap ya, kalau genap kan berarti dia kalau dibagi dua sisanya nol ya, kayak gini, kan dia mau di dua ini nol. Nah kalau dia genap kenapa? Kalau dia genap, artinya kita perlu ngefilter berapa banyak yang suku genap yang kita temuin. Kita bisa lakuin ini dengan bikin variabel yang let's say namanya count gitu ya, counter. Ketika dia nemuin suku Fibonacci yang genap, dia bakal ditambah satu. Tuh, mari kita lihat gimana dia kerjanya. Apakah sesuai sama test case ya? Kalau memang kalau ini yang tiga, eh, oh kok yang itu akan dua, sorry. Kalau yang tiga, yang dipilih satu. Karena ya suku genap yang ada di luar tiga cuma dua doang. Cuma ada satu yaitu dua. Buat tes case yang lain, itu ya sih. Kita masukin dulu. Ya, plus dua karena cuma ada 2 sama 8. Sehingga bisa kita coba ke tes yang lain.
35, X-nya juga kita lihat. Ya, ya bisa kita coba lagi yang lain sih. 10.000, 6, 2, ini. Ya, oke. So far, yang pentingnya kita bisa coba pakai test case yang lain. Oke, perlu kurang lebih ini cara kerja dari si ini. Ya. Nah, mungkin kalau pembahasan soalku sampai di sini, habis ini dilanjut sama Daryl. Kurang lebih gitu caranya. Teman-teman ada yang mau nanya dulu nggak? Tidak kali ya. Dan ini kita kembali di dalam bahas yang soal kelima yang Fibonacci. Ini solusinya tadi yang kita bikin. Nah, kalau gitu kita udah nyampe nih soal terakhir nih. Ayo, semangat banget. Dan malam pasti kita capek kan. Tapi ayolah. Kita lagi. Yuk, yuk, yuk. Ini soal yang terakhir ini nih mungkin bisa dibilang bakal banyak berpikir lebih banyak karena kalau cuma ini doang emang kita punya bilangan asli n. Terus kita harus cek apakah si bilangan n ini prima. Terus sebagai bonus juga, ini ada soal bonusnya. Kita disuruh bikin program yang bisa menunjukkan semua faktor n yang prima. Oke, jadi kalau gitu ini kita nih untuk test case pertama n5 ya prima, n12 ya dibagi dua sama 4 yang lain false. Oke, kita bikin dulu kali ya yang pertama yaitu untuk ngecek apakah suatu bilangan prima. Nah, pertama coba kita pikirin dulu ya. Kalau kita dengar suatu bilangan prima, artinya apa? Bilangan tersebut nggak bisa dibagi oleh bilangan lain selain satu dan bilangan sendiri. Kita harus ingat, ya, pertama, kan bikin dulu input aja hal ini. Bilangan asli menjadi dari input yang meminta masukan n. Nah, apa? Kalau coba kita telah nih, kalau kita punya bilangan prima, tadi kan dia berarti nggak bisa dibagi oleh bilangan lain selain satu dan dia sendiri. Berarti, apakah ada cara untuk ngecek masing-masing bilangan untuk jadi pembaginya si n, mengecek apakah dia hasilnya nol, sisanya ada. Kayak gini, pertama, ini kita bakal pakai loop for i in range. Nah, ini range apa kira-kira? Ini idenya adalah loop ini tuh indeksnya nanti adalah bakal angka pembaginya. Berarti kita bakal tes nih, misalnya n-nya 12. Berarti kan kita yang membagi 12 dengan semua angka di antara 2 sampai 12 kan. Ya udah, berarti range ya 2, dari 2 sampai n-1. Dengan demikian, nanti kita bisa ngecek. Jadi apa syaratnya? Apakah ketika dibagi sama bilangan tersebut, dia hasilnya habis apa enggak? Nah, untuk ngecek sisa bagi, kita bisa pakai modulo. Nah, kita ngecek ya, berarti pakai if. Kita ngecek apakah n kita moduloin dengan if. Hasilnya apakah 0, itulah kita akan ngecek apakah si n ini dibagi i habis nggak kira-kira. Nah, kalau dia habis, artinya apa? Berarti kan si n bisa dibagi sama i dong. Berarti dia bukan prima. Nah, nilai prima ini kita mungkin bisa ditaruh dalam suatu variabel bernama prime gitu ya. Prime atau prima aja. Prima. Kalau dia bisa dibagi, berarti kan dia primanya false. Dia nggak prima.
Nah, kalau gitu berarti di atas faktor lagi nih, prime true gitu. Jadi, kita mengasumsi kalau pada awalnya angka itu prima. Baru kita ngecek apakah dia memenuhi syarat kalau dia itu bukan prima, yaitu dapat dibagi oleh angka lain. Itu dia ide dari soalnya. Nah, kalau begitu, kita tadi meminta prime doang ya. Oke, kita coba cek profit. Oke, berarti tinggal, tidak, di tinggalnya output print, yaitu apa masih prime apa enggak. Kita baca saja nih, misalnya 5, tuh, 13, tuh, oke, kalau punya tinggal seperti oke, and oh iya, ini jadi juga time false. Ini bentar aja coba lihat lagi. Hmm, harusnya mana-mana aja ya. Coba yang lagi. Oh, ya ini sama kode yang tadi udah. Coba kita pikirin lagi nih. Kita mau ngecek pembaginya dari bilangan. Oh, ada yang chat nih. Astaga, astaga. Itulah terkadang guys. Kalau nyambung-nyambung bahasa beda. Oke, mantap. Terima kasih Tuan Q dan adik Tuan Nai. Pas sederhana ya. Itu bahaya tuh. Variabel mirip namanya tapi itu salah. Iya, oke ini udah benar ya. Berarti kita udah bisa ngecek untuk suatu bilangan apakah dia terima apa enggak. Nah, mungkin kalau gitu kita kembali ke soalnya. Kalau bonusnya yang menarik nih. Jadi kita malah diminta untuk ngeprint semua faktor dari N tadi yang prima. Gimana kira-kira? Oke, pertama, kira-kira nih kalau misalnya dia memenuhi ini, kalau N dapat dibagi oleh I, berarti kan itu faktor dari si N kan? Nah, berarti udah punya nih sebenarnya kita nih. Udah punya eh, mesin buat ngeluarin si faktor-faktornya, yaitu di sini bentar. Ini dapat. Nah, kalau misalnya aku coba ini aku mau lebih kerinci, terus ini aku dulu ya, oke. Kalau aku 12. Nah, mantep kan, semua faktor dari 12 itu keluar. 2, 3, 4, 6. Berarti tinggal ngecek apakah si faktor ini terima apa enggak. Berarti kita pakai yang kayak tadi. Tapi dalam sini, kita pakai for J in range. Kita ngecek lagi. Jadi kita kayak masukin soal tadi ke soal yang sekarang. Nah, tapi range-nya mungkin beda sekarang nih. Karena yang kita cek sekarang apa? Faktornya itu siapa? I kan? Sampai I. Nah, kalau kita ngecek if si si P ini jika dibagi sama bilangan yaitu bilangan J berarti nah kita ngecek indeksnya J itu kalau dia habis dibagi berarti dia baru prime-nya false. Nah berarti kalau prime itu di mana? Apakah di atas? Enggak dong. Kenapa? Karena kita mau nge-print itu di kita mau ngecek prime untuk masing-masing J kan. Berarti kalau buat masing-masing J kita harus naruhnya tuh sebelum loop J-nya gitu. Karena kita mau ngeriset prime cost. Jadi kayak terus terus. Sorry. Oh, udah malam nih. Prime terus. Jadi untuk masing-masing I kan kalau ini berarti kan dicek dulu pertama apakah I merupakan faktor. Kalau iya, asumsi prime true.
Nah, jadi kayak soal tadi sebelumnya, kita masukin ke soal yang ini sekarang. Terus dibuat lagi, tapi kali ini buat I, dan kalau ternyata dia habis dibagi oleh angka lain, berarti dia bukan prime. Nah, tinggal ngeprint deh. Printnya di mana printnya? Karena kita pengen ngeprint untuk tiap I yang prime. Berarti kita printnya di sini benar, udah benar nih. Habis ngecek apakah dia prime, kita print dengan syarat tentu. Dengan syarat kita printnya ketika dia itu prime, print I fix prime. Nah, tadi ini aku pakai cara yang biasa tadi aku ini ya. Tahu. Tapi mungkin kurangnya caranya itu buat yang sebaris, if itu tuh wajib ada else-nya. Maka di sini aku mau tambahin else. Else-nya apa? Ya bebas, karena kan nggak ada isinya. Tambahin nol gitu nggak apa-apa. Ini work. Nah, kalau gitu, kita coba tesnya nih. Misalnya 30. Nah, mantap. Terdapat faktor-faktor dari 20 yang 5, yaitu 2, 3, dan 5. Mungkin buat tes nya 10, oke, 25, 11. Kalau kita cek lagi, 25, 11, saya itu 3 sih. Mungkin 3 dong. Soal tes case tadi yang kita yang berarti. Oke, berarti ada benar ini ya. Tes case yang salah. Oke, kurang lebih begitu sih buat soal yang ini. Jadi emang jadinya tuh paling takutnya ada soal-soal yang kayak nggak hanya ngomongin di problem solvingnya tapi juga harus ngidein cara matematikanya gimana kira-kira aku dari suatu apa gitu. Kurang lebih begitu sih kami buat soalan ini. Ini ada solusinya juga sama kayak tadi. Boleh tambahin-tambahin komen juga tapi ini jadi asik dulu terus ngecek untuk semua bilangan dari 2 hingga n-1 apakah n dapat dibagi habis oleh bilangan tersebut. Kalau iya maka n itu bukan prima. Ini yang pertama. Terus kita bonusnya hampir sama. Tadi kita cek dulu apakah n dapat dibagi habis. Kalau iya berarti kan faktor. Kalau faktornya adalah iya, maka cek apakah faktor tersebut bilangan prima. Itu dengan penerapan soal lainnya aja lagi. Ini baru sini. Tadi tinggal ngeprint di bawah dari tadi. Oke, mungkin sekian buat soal 6 dan sekian juga buat video kali ini lah. Ya. Terima kasih semuanya udah join ya. Semoga pertemuan besok juga jadi lancar karena udah ikut malam ini juga belajar sama ini kan jadi salah kalian banget saya. Oke, mungkin ada kata-kata untuk nice atau dari yang lain dari ini ada yang mau last question sebelum keluar. Terima kasih teman-teman ya. Boleh terus. Mungkin kalau teman-teman ngerasa kayak perbaikan kita ada ini bisa diperbaiki lagi, bisa dikembangin lagi, teman-teman bisa isi form feedback itu ya, yang nanti kirim di chat. Dengan semangat praktikumnya besok, kami juga minta doa soalnya besok anak istri udah UTS, ya dasar pemrograman, ya kurang lebih gitu. Kalau teman-teman Pak masih pengen nanya-nanya, ya teman-teman bisa kontak aku sama Daryl di situ. Lain guys. Oke, terus ya, nih, udah itu dulu mungkin. Next time mungkin menurut kami share tentang apa, menurut akademiknya kamu. Tapi punya aku udah nggak sih di sini ya di sini. Dan negatif udah banyak orang. Oke deh, kalau gitu terima kasih semuanya udah join malam ini. Thank you all, good night. Selamat malam, bye bye. Thank you.